Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Elan Malianto, Eskom MTI, dan teman-teman saya yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perancangan Database pada Sistem Asesmen dan Pemetaan Hasil Asesmen Berbasis Tag sebagai pembantu penyusunan strategi pembelajaran. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Saya Siti Fahria sebagai moderator dan saya ditemani teman-teman saya ada Fatur Hayatur Rahman, Neneng Maesaroh, Syafaat, dan Nunu Ilhami yang akan membantu saya dalam mempresentasikan jurnal ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk pemateri pertama yang akan dibacakan oleh Nunu Ilhami. Untuk Nunu Ilhami, saya persilahkan. Perancangan basis data Entity Relationship Diagram IRD merupakan suatu model data yang dikembangkan berdasarkan objek. IRD digunakan untuk menjelaskan hubungan antara data dalam basis data kepada pengguna secara logis. IRD didasarkan pada suatu persepsi bahwa real world terdiri atas objek-objek dasar tersebut. Case memiliki peran yang sangat penting untuk menghubungkan satu objek dengan objek yang lainnya. Multiplicity adalah jumlah dari kejadian yang mungkin dari sebuah tipe entitas yang berhubungan kepada sebuah kejadian tunggal dari tip entitas yang terasosiasi melalui relationship hubungan tertentu. Perancangan basis data dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu perancangan basis data konseptual, perancangan basis data logika, perancangan basis data fisikal. Terima kasih, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, saya lanjutkan. Perancangan database konseptual yaitu proses yang dilakukan pada tahap ini adalah menentukan siapa saja yang terlibat dalam sistem, apa saja input yang diperlukan, informasi atau output apa yang diinginkan dari database. Perancangan database logikal. Perancangan database logikal merupakan tahapan perancangan IRD dengan terlebih dahulu menentukan entitas atribut yang terlibat. Nah, di sini ada hasil konversi ERD beserta relasi antar tabelnya. Ada di detail group member ini primary key-nya itu member underscore ID. Di bagian guru primary key-nya guru underscore ID. Nah, di contoh-contoh tabel ini ada primary key. Primary key itu untuk mewakili semuanya. Dia kunci primernya atau kunci utamanya yang mewakili seluruh atribut-atributnya. Nah, setelah melakukan normalisasi pada tabel yang mengalami anomali, maka berikut relasi antar tabel yang dihasilkan. Ini hampir sama, hanya saja dia dinormalisasikan. Jadi dari ongoing exam ke ujian, dari ujian ke guru. Nah, guru ini ada standar nilainya. Lalu dari guru ke nilai mata pelajaran. Mungkin seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, ya, hasil pembahasan. Yang pertama, membuat database. Yang kedua, pengujian database. Metode pengujian yang dipakai dalam pengembangan database adalah yang pertama, anomaly testing. Pengujian anomaly testing dilakukan melalui PageAdmin. Anomaly testing berfungsi untuk mengetahui apakah proses basis data yang
memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Yang kedua, anomali insert. Ketika dilakukan insert data pada tabel event ujian, maka tabel lain tidak ada perubahan, hanya pada tabel event ujian yang mengalami perubahan data, sehingga sudah tidak terdapat anomali. Yang ketiga, anomaly delete. Ketika dilakukan delete data pada tabel nilai, maka tabel lain tidak ikut terhapus, hanya pada tabel nilai yang terhapus, sehingga sudah tidak terdapat anomaly. Yang keempat, anomaly update. Ketika dilakukan update data pada tabel nilai, tabel lain tidak ada perubahan pada tabel lain, hanya pada tabel nilai yang mengalami perubahan, sehingga sudah tidak terdapat anomaly. Baiklah. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data sekunder diperoleh rancangan database untuk sistem asesmen dan pemetaan hasil asesmen yang dapat membantu guru dan siswa dalam proses perekapan dan pemetaan hasilnya. Dari hasil analisis perancangan didapatkan database yang terdiri dari tabel guru, tabel siswa, tabel ujian.